Tahun ajaran baru 2025-2026 sudah dimulai sejak 14 Juli. 3 pekan berlalu, bagaimana kelangsungan sekolah rakyat yang kabarnya banyak guru dan siswanya mengundurkan diri? Bagaimana respons pemerintah? Lalu ada apa di balik fenomena ini? Kita bahas ya. Sebanyak 115 calon siswa memilih untuk membatalkan rencananya masuk ke sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan jumlah calon siswa yang batal bergabung tidak terlalu signifikan, yakni hanya 1,4% dari total 9.705 siswa. Ia pun menegaskan saat ada siswa yang mundur, masih banyak calon siswa yang mengantre. Mundurkan diri tidak ada ya, karena terus terang aja kita nggak membuka pendaftaran, ini yang saya sampaikan. Tidak membuka pendaftaran. Jadi ketika orang tuanya tidak bersedia, anaknya tidak bersedia, di belakangnya yang antri banyak sekali. Hal yang sama juga dianggap wajar oleh Saifullah terkait 143 guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri. Jumlah ini setara dengan 9,7% dari total 1.469 guru yang dinyatakan lolos seleksi. Lagi-lagi, ia menyebut jika ada ribuan guru yang mengantre untuk menggantikan yang mundur. Ada sekitar 140 data terakhir ya yang mengundurkan diri setelah mereka seleksi itu dari berbagai titik sekolah. Tapi di belakangnya sudah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan. Sehingga insya Allah nanti yang mengundurkan diri itu kita hormati karena sebagian besar alasannya terlalu jauh dari domisili. Alasan jarak yang jauh dari domisili guru turut diamini oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji. Namun ia menyebut juga ada alasan lain yang lebih krusial. Hal ini diungkap Ubaid dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV 31 Juli 2025. Misalnya yang masuk ke kami misalnya juga soal kesejahteraan. Nah, ketika seorang guru diterima di sekolah rakyat, lalu katakanlah mereka harus pindah domisili yang di tempat lain, tidak seperti sebelumnya, kan ada konsekuensi, misalnya dia harus menghidupi keluarga dan seterusnya. Nah, menurut sebagian guru ini, gaji yang harus dia terima sebagai hak sebagai guru, kemudian kesejahteraan, itu dianggap tidak mencukupi gitu ya, sehingga mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan. Meskipun tadi Pak Menteri bilang bahwa mereka di awal bersedia, tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, misalnya tadi soal kesejahteraan. Yang kedua juga ada pertimbangan lain soal yang kami terima, itu soal status sebagai guru di sekolah rakyat ini. Soal keberlanjutan gitu ya, mereka juga memikirkan gitu. Apakah misalnya kalau misalnya status mereka ini adalah P3K, itu kan ada jangka kontraknya gitu. Dan ketika jangka kontrak itu juga ada kemungkinan dilanjutkan, ada kemungkinan juga tidak lanjut. Lebih jauh, Ubaid pun mengungkap jika fenomena mundurnya guru dan calon siswa ini bisa merefleksi ke program pemerintah sebelumnya yang dinilai gagal, yaitu sekolah di daerah terdepan, terluar, tertinggal atau 3T. Mirip-mirip dengan di periode sebelumnya, kita punya program namanya sekolah-sekolah di daerah 3T. Itu juga sama, problemnya sekolahnya ada, gurunya sudah direkrut, gurunya nggak pernah masuk. Itu alasannya sama, masalah ya sama, kesejahteraan, misalnya kesejahteraan ya, mengajar di daerah status, 3T, kemudian tinggal di daerah yang terpencil, tidak di domisili yang sebelumnya, pertimbangan keluarga dan seterusnya, itu yang terjadi. Dan itu terjadi sudah puluhan tahun yang lalu, kita nggak pernah menyelesaikan soal sekolah-sekolah di perbatasan, sekolah-sekolah di daerah 3T. Terkait hal ini, pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah menilai mundurnya siswa dan guru sekolah rakyat merupakan hal yang awam terjadi di sekolah-sekolah pada umumnya, terlebih pada sekolah berasrama. Orang tua dan guru memiliki alasan tersendiri demi yang terbaik bagi mereka. Namun ini sangat disayangkan karena sekolah rakyat seharusnya menjadi tempat anak-anak merajut masa depan yang sukses dan gemilang. Karena itu dia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pendampingan calon siswa dari saat proses penerimaan siswa. Selain itu, kepala sekolah, pengurus asrama, hingga guru harus bisa menguatkan mental anak-anak untuk bertahan dalam situasi baru.
Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu melihat fenomena guru dan siswa sekolah rakyat yang mundur? Yang jelas kualitas pendidikan bisa dibilang bergantung pada kualitas dan kesiapan para pendidiknya. Sekolah rakyat bisa jadi ide mulia, namun persiapan yang mepet dan minim kajian bisa jadi menimbulkan berbagai persoalan.